Oke, Bu Rahma, selamat siang. Ya, siang Bu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya. Ya. Saya sengaja mengundang Ibu karena memang nanti ada supervisi untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran tersebut sebelumnya kita akan melaksanakan dulu percakapan para supervisi. Nah, mengganggu nggak? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjutkan saja. Jadi tujuan pembelajarannya nanti apa, Bu? Oke, tujuan pembelajarannya ini ada 2 tujuan pembelajaran. Nah, di sini kan mata pelajarannya bahasa Indonesia ya, Bu. Iya. Nah, di sini yang pertama itu melalui mengingat pengalaman pribadi, peserta didik dapat menceritakan perasaannya terkait pengalaman pribadi dengan suara yang jelas dan penekanan intonasi. Iya. Nah, selanjutnya yang kedua itu melalui membaca berulang, peserta didik dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita dan menyampaikan pendapat terhadap cerita dengan mengaitkan pesan pada cerita dengan pengalaman pribadinya. Nah, jadi nanti itu kan ada ketika menampilkan gambar di depan, terus mereka memperhatikan dulu apa yang mereka lihat, terus ditanya, dan setelah ditanya itu kan ada teks informasi ya Bu. Nah, setelah itu teks informasinya akan dibagikan, tapi akan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Jadi anak-anak yang low, middle, and high itu akan beda-beda Bu teks informasinya gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian boleh bantu saya nih, rencana apa yang ingin Bu Rahma kembangkan? Kayak rencananya itu kan di kelas itu anak kebanyakan yang kurang percaya diri ya, ketika misalkan disuruh mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, tapi tidak semua, cuman paling 7% dari 10, 7 dari 10 yang percaya diri. Nah, mungkin pengen ditingkatkan lagi kepercayaan diri anak. Nah, ketika anak itu susah untuk ke depan atau mempresentasikan, nah terkadang saya itu susah, terkadang saya terbawa emosi ya, jadi susah mengontrol emosi. Nah, jadi saya ingin ibu membantu saya untuk mengontrol emosi ketika anak susah dikendalikan, Bu. Nah, itu. Ingin seperti itu ya. Nah, untuk saat ini Bu Rahma, ketika anak susah dikendalikan untuk ke depan, nah apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Nah, ketika waktu itu saya mencontohkan dulu ya kepada anak yang percaya diri, terus saya memberikan apresiasi seperti tepuk tangan atau memberi jempol atau gitu. Jadi supaya memotivasi untuk yang kurang percaya diri. Oke. Nah, dari berapa jumlahnya? Jumlah peserta didiknya itu semuanya ada 55 Bu. 55 Iya. banyak sekali ya. Oke. Untuk pembelajarannya akan dilaksanakan, strategi apa yang udah Ibu rencanakan? Nah, untuk strategi yang sudah saya siapkan, yang pertama itu peserta didik mengamati gambar yang akan saya tampilkan nanti Bu. Nah, selanjutnya menanyakan kepada peserta didik tentang gambar dan kegiatan yang sedang mereka lakukan atau gambar yang dilakukan. Nah, terus menanyakan juga kepada peserta didik tentang nama-nama perasaan yang terlihat pada gambar. Nah, selanjutnya menanyakan juga kepada peserta didik tentang penyebab dari perasaan yang dialami anak-anak pada gambar tersebut. Gitu. Iya. Oke. Kemudian ada yang lainnya?
Oke, untuk yang terakhir itu merefleksikan Bu. Jadi untuk mengetahui seberapa jauh mereka sudah mengenal perasaan, terus saya akan membagikan lembar kerja. Oke, baik. Nah, rencananya sudah, kemudian adakah pihak yang ingin Ibu libatkan untuk membantu tujuan atau strategi yang sudah Ibu rancang itu untuk membantu rencana Ibu itu untuk berhasil? Adakah pihak lain yang akan Ibu libatkan? Mungkin Ibu. Oh, Ibu. Saya mungkin. Oke, mungkin yang dari yang lainnya mungkin. Kepala sekolah mungkin. Oke, kepala sekolah sebagai pimpinan mungkin ya. Oke. Baik, nanti mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran ini. Nah, terima kasih Bu Rahma atas percakapan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Rahma. Ya, sama-sama Bu. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Danis, boleh. Masukkan bajunya. Duduk siap, siap, baca doa mulai. Baik. Coba hari ini siapa yang tidak masuk? Siti Mawar, kenapa? Iya. Terus siapa lagi yang tidak masuk? Ada yang Mas Rifa. Oh iya. Terus siapa lagi? Samsam sama Mira, kenapa? Baik, berarti semuanya hadir ya, kecuali yang sakit tadi. Baik, tabung satu, tabung satu, tabung dua, tabung tiga, tabung empat, tabung
didik dapat menceritakan perasaannya terkait pengalaman pribadi dengan suara yang jelas dan penekanan intonasi. Terus yang selanjutnya, melalui membaca berulang, peserta didik dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita dan menyampaikan pendapat terhadap cerita dengan mengaitkan pesan dan cerita dengan pengalaman pribadinya. Nah, di sini Ibu ada gambar. Coba diperhatikan ya ke depan. Ini ada gambar apa? Manusia. Gambar manusia. Coba di sini ada gambar orang ini. Coba lihat ini orangnya kelihatannya sedang apa? Sedang sedih. Terus yang ini kalau perhatikan. Nah, kalau yang ini apa? Kalau yang ini marah ya. Coba siapa yang pernah marah? Angkat tangan, pernah marah. Coba ibu mau tanya, Daris kenapa marah? Alasannya kenapa bisa marah? Itu dipukul Oh, dipukul sama siapa? sama kelas 3. Oh, sama kelas 3 ya. Jadi Darisnya marah. Terus siapa lagi yang pernah sedih? Banyak ya pernah sedih. Coba Nagita, kenapa sih Nagita sedih? Sama kelas 3 dipukul juga, jadi sedih gitu. Oh, iya. Coba ibu mau tanya lagi siapa ya? Jijan pernah dimarahin sama mama? Perasaannya gimana? Sedih juga. Terus kalian pernah takut? Coba kalian merasa takut ketika apa? Ketika apa? Lihat ular. Terus takut karena apa? Dimarahin. Terus takut apa lagi? Takut apa? Siapa? Takut hantu. Oh iya, takut. Kalian semua takut hantu? Jadi kalian ketika melihat hantu perasaannya takut. Terus ketika kalian jatuh, itu kalian perasaannya seperti apa? Sedih. Kalau kalian kalau kalian dikasih hadiah? Nah, terus kalau kalian melihat hewan yang menakutkan, kalian perasaannya takut dan kaget. Nah, itu ada perasaan. Terus perasaan ketika kalian disuruh ke depan, terus gak mau, itu namanya apa? Nah, perasaan malu. Kalian pernah merasa malu? Nah, ketika apa? Ketika melakukan perbuatan yang tidak baik, itu kalian harus merasa malu. Kalau kalian ketika ibu menyuruh kalian tampil ke depan, nah itu kalian harus berani karena itu perbuatan yang baik. Oke. Nah, coba ibu mau satu orang menceritakan perasaannya tadi dari sebelum berangkat ke sekolah sampai ke sekolah, perasaannya gimana? Coba kamu siapa ya? Siapa yang berani ke depan? Daris, boleh Daris ke depan. Coba Daris ceritakan dari rumah sampai ke sekolah perasaannya gimana? Coba dari rumah kegiatannya apa dulu? Takut. Takutnya kenapa? Itunya di jalannya kan Oh, takut di jalan karena jalannya banyak kali. oh banyak apa? Pohon yang ini ya. Terus apa lagi? Jadi gelap gitu gak kelihatan. Terus setelah ke sekolah Setelah ke sekolah perasaannya perasaannya senang oh senang. Kenapa senang? Karena karena enggak bisa bertemu. Iya, karena bisa bertemu dengan dengan Oke, baik, tepuk tangan. Baik, terus sekarang ibu mau
Oh, kenapa kamu dimarahin? Oh, susah makan. Nah, makanya sebelum berangkat ke sekolah itu harus sarapan dulu ya. Jadi biar tidak sakit perut. Jadi kalian juga bebas kalau mau jajan es ataupun jajan makanan yang lainnya kalau sudah sarapan. Terus perasaannya gimana lagi? Oh, pas di jalan ada motor mau nabrak. Oh iya, mau nabrak. Jadi perasaannya takut, oh kaget ya. Jadi karena ada motor tiba-tiba jadi perasaannya kaget. Terus setelah datang ke sekolah langsung senang. Karena senangnya ada teman, banyak teman, jadi bisa bermain. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang coba kalian dibuka bukunya. Buku apa, Bu? Ini buku bahasa Indonesia yang tidak bawa buku apa saja.
Yang ini sisa. Balik lagi. Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang perasaan. Coba tadi yang pertama perasaannya apa? Senang. Yang kedua? Takut. Yang ketiga? Sedih. Terus? Apa lagi? Bahagia, gembira, kaget, malu, marah. Apa lagi? Rasa apa? Rasa sedih, takut, sudah. Terus apa lagi? Gugup. Terus apa lagi? Tenang, ya. Kecewa. Itu adalah jenis-jenis perasaan. Nah, coba yang sudah boleh dimasukkan. Nah, oke. Sedikit saja ya pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita membaca doa dulu. Oke, itu ada tepuk-tepukan nih sebelum pulang. Oke, tepuk pulang dapat ilmu, berteman, duduk rapi, siap berdoa. Let's go. Oke, ulangi. Tepuk pulang dapat ilmu, berteman, duduk rapi, siap berdoa. Let's go. Oke, siap pulang? Siap. Pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan mikrofnya. Ucapkan salam. Silakan pulang. Hati-hati di jalan. Rahman, selamat siang. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa bertemu kembali. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, kemudian tujuannya kita akan mendiskusikan apa yang sudah dilakukan, kemudian apa yang perlu diperbaiki. Mungkin nanti Bu Rahma bisa menyimpulkan sendiri ya. Oke, gimana perasaannya setelah waktu observasi di kelas nih? Perasaannya sedikit grogi karena ada ibu Oh. ya gitu. Oke, Bu Rahma, untuk menyikapi grogi itu Bu Rahma apa yang dilakukan nih waktu kemarin? Waktu kemarin yang apa lakukan untuk menghilangkan grogi Ya, sama apa ya, sama anak-anak ini aja saling apa ya, bukan menganggap ibu nggak ada ya, bukan, Nah. tapi belajar biasa aja gitu, seperti biasa. mantap. Itu sudah punya solusi ya kalau misalkan seperti itu. Nah, baik Bu Rahma, untuk pengembangan yang Ibu harapkan di pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu, nah apa sih tindakan Ibu yang sudah gitu, kalau boleh saya meminta Ibu mengutarakan apa yang sudah Ibu lakukan di pembelajaran, kekuatan-kekuatan apa yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak ketika pembelajaran.
yang sudah Allah lakukan kemarin seperti biasa aja ya Bu, seperti ngajar biasa aja. Sebelum memulai pembelajaran itu kita membaca doa dulu. Setelah membaca doa mengecek kehadiran atau absensi siswa supaya mengetahui siapa saja atau misalkan kalau yang sakit jadi ketahuan gitu. Terus setelah absen sama membacakan atau menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Jadi pelajaran apa saja yang akan dipelajari di hari itu. Nah, setelah itu kan biasanya ini ya Bu, sebelum memulai itu Mama biasanya mengecek kesiapan belajar mereka. Misalkan sebelum belajar itu tepuk-tepukan dulu kayak kemarin tepuk satu gitu. Menanyakan apakah mereka siap atau tidak. Nah, setelah mereka sudah siap dan semangat, menampilkan media pembelajarannya. Kayak kemarin itu pembelajarannya kan tentang perasaan. Nah, Ama memperlihatkan kepada mereka contoh gambarnya itu Ama mengambil emoticon atau ekspresi perasaan seperti emot sedih, emot senang, emot marah gitu. Lalu setelah mereka mengamati, Ama menanyakan apa yang sudah mereka lihat. Setelah mereka menjawab, Ama meminta siswa untuk menyampaikan perasaan dari mulai sebelum berangkat sekolah sampai di sekolah, perasaannya gimana. Itu untuk ini pengalaman mereka yang meningkatkan pemahaman tentang pengalaman mereka. Setelah itu karena kan masih banyak yang malu-malu ya Bu ke depan itu, jadi ada yang aktif, ada yang overaktif juga. Mungkin kalau overaktif atau yang aktif mah gampang untuk menceritakan pengalaman mereka, tapi ada juga yang malu-malu gitu. Nah, terus Ama meminta perwakilan saja, perwakilan putra dan putri. Setelah itu Ama meminta kepada mereka menceritakan pengalaman mereka dari mulai bangun tidur sampai berangkat ke sekolah, perasaannya seperti apa, dan apa alasan mereka bisa misalkan merasakan senang itu alasannya apa. Setelah bergantian Ama menambahkan gitu ya, menambahkan materinya, misalkan kayak menanyakan kenapa sih kalian itu bisa sedih. Setelah mereka menjawab, karena kan ada yang menjawab juga, ada yang diem gitu, jadi Ama pengen semuanya itu aktif. Nah, setelah itu Ama minta satu orang untuk ke depan gitu ya. Kayak misalkan untuk yang nggak mau, ya udah nih gimana caranya untuk yang nggak mau itu nggak mau yang ke depan. Ama kemarin itu dengan nyanyian gitu ya. Supaya mereka mau, udah pakai nyanyian aja nih, pakai nyanyian balpen yang putar gitu. Nah, setelah si balpennya berhenti itu anak-anak itu harus mau nggak mau harus ke depan. Nah, terus setelah ke depan Ama menanyakan perasaan dia seperti apa. Lalu mereka menyampaikan apa yang dirasakannya. Setelah itu Ama memberikan apresiasi dengan tepuk tangan gitu. Setelah itu Ama memberikan lembar kerja yang untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mereka.
Nah, LK-nya itu sama menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang kayak kemarin. Kan ada yang masih belum bisa baca, ada yang bacanya masih belum lancar dan ada yang lancar. Nah, jadi ama membedakan LK-nya juga, LK untuk anak yang belum bisa baca, yang bacanya belum lancar dan lancar. Nah, LK-nya itu untuk yang low itu atau yang belum bisa membaca, di LK-nya itu ama menyuruh untuk mengurutkan huruf menjadi kata. Misalkan sedih, si hurufnya itu diacak, nanti mereka menyusun menyusun hurufnya. Kalau untuk yang middle atau sedang, ama meminta mereka untuk menyusun kata. Misalkan saya merasa sedih, jadi sedih saya merasa, jadi untuk mereka mengurutkan. Nah, kalau untuk yang sudah lancar membaca, ama meminta anak tersebut untuk membuat kalimat, misalkan membuat kalimat menggunakan kata perasaan. Misalkan aku sedih ketika terjatuh, contohnya seperti itu. Setelah itu mereka mengumpulkan tempat kerjanya. Setelah itu ama menilai, dan setelah menilai setelah ama membagikan kembali materinya. Setelah itu ama merefleksi hasil pembelajaran. Jadi menanyakan kembali apa yang sudah dipelajari tadi. Setelah itu sebelum menutup ama membaca lagi. Tapi mungkin ada lupanya itu waktu dimulai pembelajaran itu. Kekurangannya itu ama ngerasa bukan ngerasa, ada emang bener ama lupa kesepakatan kelas gitu. Jadi ama tuh lupa kesepakatan kelasnya. Kan biasanya kita mungkin karena lagi gitu jadi lupa kayak kesepakatan kelasnya, lupa disampaikan, diingatkan masuk kesepakatannya apa aja. Ada lagi yang sudah Bapak lakukan di kelas? Yang tadi sudah oke. Kemudian, nah Bu Rahma setelah pembelajaran di kelas tersebut, kemudian Bu Rahma juga mengetahui apa yang mungkin tadi ketinggalan. Oke, Bu Rahma, di pertemuan berikutnya, di pembelajaran berikutnya, apa nih yang akan Bu Rahma tingkatkan kembali? Nah, di pembelajaran itu. Kayak gitu. Mungkin ama ingin meningkatkan kepercayaan diri anak-anak ya Bu, karena masih banyak banget yang kurang percaya diri gitu. Terus mungkin untuk pengen diingat juga sama sebelum pelajaran itu apa saja, pengen ditingkatkan itu. Terus untuk kan untuk anak SD kelas 2 itu ya Bu, masih susah, banyak yang susah diatur ya Bu. Mungkin kalau kemarin Ibu lihat, mungkin karena emang ada Ibu jadi masih tenang gitu. Tapi biasanya, tapi enggak setiap hari juga ada aja anak yang kayak overaktif itu, kayak lari-larian gitu. Kadang misalkan ketika ama emosi gitu, ama tuh pengen gimana sih caranya ama itu mengontrol emosi ama gitu ketika menghadapi anak-anak yang tantrum gitu. Gitu. Mungkin Ibu bisa membantu atau bisa mengasih saran gitu. Jika susah mengontrol emosi.
Oke, nah memang ya super sekali di kelas 2 itu kita mengkondisikan anak-anak itu untuk siap belajar saja itu ya hal yang paling wah gitu karena di kelas bawah. Oke, Bu Rahma, nih dari pengalaman Ibu, bagaimana ketika Ibu menghadapi situasi yang seperti itu, anak-anaknya sudah diatur gitu, misalkan setelah kita memberikan penjelasan beberapa detik kemudian mereka misalkan melakukan sesuatu di luar kegiatan. Bagaimana Ibu mengatasi hal tersebut? Kemarin yang sudah Amal lakukan, Ya. kan lagi rame-ramenya Iya. ngobrol ya kemana-mana. Biasanya mah ice breaking, Oh, dulu gitu. Ya. Ya, jadi sudah mereka fokus lagi Ya. setelah ice breaking, lalu mulai lagi belajar gitu. Iya. Tapi nggak tahu, kadang setelah gitu rame lagi. Ya begitulah. Nah mungkin selain ice breaking, Brahma ada lagi nggak untuk mengkondisikan anak nih biar dia ini udah ice breaking, ternyata gitu lagi. Ada lagi nggak yang Ibu Rahma misalkan lakukan? Belum, Bu. Belum ada. Oke. Tadi berkaitan dengan anak-anak yang aktif. Nah aktif kan yang di kelas, kemudian ada yang bagaimana Ibu untuk mengaktifkan anak yang diam aja gitu di kelas itu? Upaya Ibu pasti banyak sekali waktu kemarin, meskipun di luar ketika observasi gitu kan, sudah lama ya Brahma menghadapi anak kelas 2 ini dengan berbagai karakter mereka itu, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak yang diam aja gitu ya? Yang kurang aktif dia. Iya. Ada itu beberapa anak yang pemalu, yang susah untuk misalkan ke depan. Dan biasanya Ama mendampingi gitu, misalnya kalau ke depan itu ayo sama ibu barengan, misalnya disuruh menulis kayak tadi huruf gitu, menyambung huruf sama Ama didampingi gitu. Terus setelah itu memberikan apresiasi juga, ya tepuk tangan gitu kayak. Terus mungkin itu pendampingnya, mendampingi kemudian memberikan apresiasi. Nah mungkin ada lagi misalkan ketika Brahma itu ini setelah didampingi kemudian diberikan apresiasi, anak tersebut masih aja diam gitu. Ada nggak sih yang Ibu lakukan selain itu? Belum ada. Oke. Nah Bu, kira-kira situasi apa sih yang Ibu harapkan ketika Ibu mengajar di kelas, kemudian anak-anaknya juga belajar, situasinya seperti apa yang Ibu harapkan? Ama mengharapkan anak-anak itu misalnya ketika Ama memberikan pertanyaan kayak merefleksi atau misalkan pemahaman apa saja yang mereka sudah dapatkan, pengen saja kadang mereka itu bisa jawab Bu, tapi malu nggak tahu, takut salah tadi. Gitu, takut salah ngejawab, padahal kan nggak diapa-apain ya. Dan misalkan tadi itu apa, lupa gitu ya, takut salah. Jadinya menjawab saja gitu sebisa mereka. Mungkin kalau juga nggak bakalan marah atau apa ketika mereka menjawab salah. Ketika mereka menjawab, nah bagaimana Ibu menanggapi jawaban dari mereka? Menanggapinya ya bagus, bukan atau kalau yang salah itu iya tapi kurang tepat, enggak salah bukan itu ya. Untuk respon kepada peserta didik. Baik Ibu, nah dari pengalaman Ibu ketika pembelajaran di kelas, rencana ke depan, nah apa yang akan Ibu lakukan? Rencana ke depannya mungkin Oma akan mengharapkan mereka lebih percaya diri itu dengan lebih sering untuk tampil di depan. Lebih sering tampil di depan. Selain itu, ada lagi misalkan
buat mereka untuk aktif ke depan itu mungkin kan tadi di apa sama ibu didampingi, Oh, iya. kemudian memberikan apresiasi, kemudian untuk sering ke depan. Nah, apa lagi? Oh ya, mungkin kan ada kalau yang pemalu itu biasanya jarang berkomunikasi ya sama Iya. mama. Mungkin ama di selang di luar waktu pembelajaran ama pengen lebih dekat dengan anak-anak juga supaya anak-anak ketika belajar itu nyaman dan tidak canggung gitu ketika ketika belajar. Nah, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Baik, kalau begitu bolehkah saya menyampaikan apa hasil observasi kemarin? Oke, Bu Rahma, alhamdulillah ya pembelajaran di kelas 2 yang sangat istimewa mengkondisikan saya begitu. Perlu kesabaran yang ekstra. Bu Rahma sudah di aspek pengembangan itu tadi yang seperti Ibu bicarakan sudah berdoa, mengecek kehadiran, kemudian menggunakan media dan melibatkan murid serta Ibu sudah mendampingi anak sesuai dengan kemampuan. Anak yang perlu bimbingan mulai dari yang low gitu ya, yang sedang, kemudian yang high, Ibu sudah memfasilitasi mereka. Karena memang itulah yang diharapkan gitu ya. Anak-anak bisa belajar dengan nyaman, juga sesuai kemampuan dan minatnya. Dan Ibu juga sudah memberikan itu media gambar, kemudian berkomunikasi dengan mereka, kemudian menghidupkan kelas dengan SBK. Anak-anak jadi tidak bosan. Saya lihat mereka asik ketika pembelajaran kemarin. Ada permainannya yang pensil gitu kan, sehingga ada anak yang asalnya malu tadi ya, ketika dapat pensil dia mau tidak mau ke depan. Jadi mereka juga sudah belajar tanggung jawab. Jadi Ibu sudah memberikan pemahaman, sudah mengajarkan kepada anak tersebut untuk bertanggung jawab, untuk disiplin dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh guru. Nah, kemudian Ibu sudah mengkondisikan peserta didik dengan ice breaking, kemudian nyanyi dan banyak lagi ya. Nah, pembelajaran pun sudah sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian ya, ketika Ibu mau merencanakan ingin mengaktifkan anak tadi ya, mungkin itu bisa dilakukan berulang karena memang tidak bisa cukup satu kali, 1 minggu 2 minggu gitu, karena kita juga menghadapi anak yang berbagai karakter. Oke, Ibu, dari percakapan hari ini mungkin Ibu bisa menyimpulkan di rencana yang akan Ibu lakukan ke depan seperti apa. Boleh saya menyimpulkan untuk rencana Ibu ke depan dalam pembelajaran gitu, dalam menghadapi peserta didik. Dari percakapan hari ini mungkin Ibu bisa menyimpulkan. Kesimpulan. Ya, untuk kesimpulannya Kesimpulannya itu sih untuk lebih mempercaya dirikan siswa untuk lebih melatih mereka percaya diri. lebih mereka percaya diri, terus meningkatkan keaktifan mereka. Terus mungkin yang lebih pentingnya itu ingin yang belum bisa membaca itu cepat bisa membaca dan menulis gitu, karena kan pas gua itu kayak gitu lah Bu. Baik, mantap ya Mbak. Ini dari percakapan kita di praobservasi ingin melibatkan anak aktif karena mereka malu-malu. Kemudian Ibu tadi sudah mengutarakannya, sudah Ibu rencanakan di modul ajar, kemudian tindakannya sudah Ibu lakukan, dan untuk hasilnya itu adalah yang kita harapkan yang terbaik gitu ya, untuk mereka dan untuk kita juga khususnya ya. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya upaya dari Ibu, anak-anak juga merasa senang dan merasa
fasilitasi di pembelajaran. Baik, Ibu, terima kasih atas percakapannya hari ini. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Bu Rahma. Ya, sama-sama Ibu.